Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu Nurul dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu akan membahas mengenai mengidentifikasi informasi dari paparan iklan. KD 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Apa sih iklan itu? Nah, pasti kalian belum tahu ya pengertian iklan. Iklan adalah pemberitahuan atau informasi tentang barang ataupun jasa yang dibuat seseorang ataupun perusahaan yang disampaikan melalui media cetak ataupun elektronik kepada masyarakat. Jadi iklan ini berupa informasi atau pemberitahuan mengenai barang atau jasa yang dibuat seseorang ataupun perusahaan tertentu yang disampaikan kepada masyarakat, bisa melalui media cetak dalam bentuk koran atau majalah ataupun elektronik seperti iklan di televisi ataupun radio. Selanjutnya, apa tujuan dari iklan? Tujuan iklan adalah agar masyarakat dapat membeli dan menggunakan barang atau jasa yang terdapat dalam iklan. Ya, jadi tujuannya seperti itu, agar masyarakat bisa membeli, bisa menggunakan barang ataupun jasa yang ditawarkan dalam sebuah iklan. Itu tujuan dari iklan. Kemudian ciri-ciri sebuah iklan ya. Yang pertama, bersifat komunikatif. Artinya, bahasa dalam iklan harus menarik dan mudah dipahami ya. Jadi harus bisa menarik perhatian pembaca ya, perhatian masyarakat ya, agar bisa menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan. Yang kedua, kalimat yang digunakan harus singkat dan jelas, tidak perlu panjang-panjang ya, cukup singkat dan jelas. Tulisan dan gambarnya harus menarik perhatian. Nah, bersifat sugestif. Sugestif ini artinya tulisan dan gambarnya harus menarik perhatian. Jadi kan kalau masyarakat melihat gambar itu, melihat iklan itu pasti ngeliat gambarnya dulu, ya kan, bagus gitu gambarnya, ya kan, menarik. Nah, dari situ biasanya masyarakat bisa menggunakan sebuah barang atau jasa ya. Tulisan dan gambarnya harus menarik perhatian. Yang keempat, memiliki kata kunci atau kata-kata inti ya, yang dapat menarik para pembaca atau masyarakat ya. Yang kelima, bersifat mengajak dan biasanya menggunakan kata ajak, ayo, marilah, gunakanlah ya. Biasanya dalam iklan ada seperti itu. Kemudian yang keenam, memberikan informasi yang jelas dan bersifat informatif. Jadi informasi yang disampaikan dalam iklan itu harus benar-benar jelas, tidak membuat bingung para pembaca, penikmat atau masyarakat. Selanjutnya, iklan berdasarkan medianya dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama, iklan media cetak dan iklan media elektronik. Apa itu iklan media cetak? Iklan media cetak adalah iklan yang dibuat dan dicetak di atas sebuah media. Medianya apa? Medianya itu berupa kertas ataupun kain dalam bentuk tulisan dan gambar. Ya. Contohnya seperti koran. Kalian sudah pernah tahu lah semua tentang koran ya. Koran, majalah ya, tahu majalah, spanduk, poster, pamflet, dan baliho. Baliho itu apa? Baliho itu seperti poster besar yang terbuat dari kain ya, biasanya ada di jalan-jalan tuh, di pinggir jalan. Dia itu terbuat dari kain yang sangat besar ya, itu namanya baliho. Ciri
cirinya apa iklan media cetak? Cirinya dalam iklan media cetak adalah dibatasi kolom dan baris. Tuh dalam media cetak ciri iklannya seperti itu, ada kolom, ada barisnya. Kemudian dapat dibaca kapan saja dan di mana saja. Mau kamu lagi pergi, bisa baca koran atau majalah. Misalkan di jalan kamu bisa melihat poster atau spanduk atau pamflet atau baliho, ya. Itu adalah iklan media cetak. Selanjutnya, iklan media elektronik. Apa sih iklan media elektronik? Iklan media elektronik adalah iklan yang ditayangkan atau diputar di media elektronik. Media elektronik itu apa? Seperti televisi, radio, HP, komputer, ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk audio dan visual. Audio visual itu seperti gambar dan suara. Ya, contohnya seperti iklan di televisi, radio, komputer, HP, dan videotron. Videotron itu apa sih, Bu? Videotron itu seperti layar besar, ya, seperti televisi besar di jalan. Biasanya jalan-jalan ibu kota tuh ada. Isinya itu biasanya iklan-iklan, ya, ditampilkan iklan-iklan di situ, ya, seperti televisi besar, ya. Itu adalah videotron. Ciri-cirinya apa? Disampaikan dalam waktu yang singkat dan terdapat musik pengiring. Biasanya kalau kalian melihat iklan di televisi, nah itu biasanya kan ada musiknya, ya. Kemudian waktu yang ditampilkan iklan itu enggak panjang, ya, singkat waktu yang disampaikannya. Kemudian, apa persamaan dan perbedaan iklan media cetak dan elektronik? Nah, kalau persamaannya, sama-sama dibuat untuk meyakinkan pembaca atau penikmat atau masyarakat untuk menggunakan produk, barang, ataupun jasa yang ditawarkan. Itu persamaannya. Jadi sama-sama dibuat untuk meyakini pembaca, penikmat, masyarakat, ya, untuk menggunakan barang ataupun jasa. Itu persamaannya. Kemudian apa perbedaannya? Perbedaan media cetak dan elektronik, yang pertama dalam media cetak gambarnya itu tidak bergerak dan tidak ada suara, ya. Biasa dalam koran atau majalah iklannya gambarnya tidak bergerak, ya. Kemudian tidak ada suara yang dikeluarkan dari koran ataupun majalah. Kemudian kalau pada media elektronik apa perbedaannya? Nah, kalau media elektronik gambarnya itu bergerak. Biasanya kalau ngeliat iklan di televisi kan gambarnya bergerak, ya, dan menggunakan suara. Ada suaranya tidak di televisi? Ada, ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau pada media cetak gambarnya tidak bergerak dan tidak ada suara, sedangkan pada media elektronik gambarnya bergerak dan memiliki suara. Selanjutnya, apa, Bu, unsur-unsur dalam iklan? Nah, unsur-unsur dalam iklan biasanya di dalam iklan terdapat nama produk atau judul iklan. Kemudian gambar yang ditampilkan harus menarik, ya, boleh dikasih warna, ya, agar menarik perhatian para pembaca ataupun masyarakat yang melihat. Kemudian ada kalimat iklan. Nah, kalimat iklannya juga harus menarik, singkat, jelas, padat, ya. Kemudian ada keunggulan produk. Nah, ini, ya, harus ada biasanya di dalam iklan ada keunggulan produk, karena masyarakat ini pasti melihat apa sih manfaat produk ini, apa sih keunggulan produk ini, pasti itu dilihat, gitu, ya. Kemudian harga produk. Selain harga ada nomor telepon, dan itu terakhir ada alamat pengiklan, ya. Itu adalah unsur-unsur dalam iklan. Contohnya seperti ini. Super Crunch, kriuknya berasa banget, ya. Ayamnya 100% ayam asli, ya. Kemudian harganya 20.000. Ada nomor telepon 14022, bisa pesan di KFC. Super Crunch itu adalah nama produk, kemudian 100% ayam asli itu keunggulan. Kriuknya berasa banget. Nah, ini juga keunggulan ataupun
kata kunci ya, kriuknya berasa banget ya. Kemudian ada harganya 20.000. Kemudian ada nomor telepon 14022 ya. Alamat pengiklan dari KFC, bisa dipesan di KFC. Ini adalah contoh iklan berupa barang ya. Kemudian contoh yang kedua ada mengenai lomba presenter cilik 2015. Menangkan trofi sertifikat paket door prize, kemudian kesempatan siaran bareng di Star FM Jogja. Nah, ya. Jadi judul iklannya ini adalah lomba presenter cilik 2015. Keunggulan iklan yang tadi, trofi sertifikat, menangkan, dapatkan kesempatan siaran bareng, itu adalah keunggulan iklan. Kemudian harga pendaftaran ada di situ ya. 30.000. Kemudian tanggal pelaksanaannya ada 25 Januari. Waktunya pun ada. Kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi ada. Dan yang terakhir adalah alamat pengiklan. Pengiklannya siapa ini? Jogja Paradise ya. Jogja Paradise. Ini adalah alamat pengiklan. Ini contoh iklan jasa ya, menawarkan jasa ya, atau barang juga bisa sih ya. Oke, mungkin sampai sini Ibu menjelaskannya. Cukup sekian Ibu menjelaskan. Bisa kalian baca kembali buku paketnya halaman 45-46 ya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, belajar yang rajin, jaga selalu kesehatan kalian ya. Ibu akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.